Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu Lydia akan mengajarkan tentang memahami dan menciptakan cerita fantasi. Ya, dari gambar ini semuanya pasti kamu sudah paham maksud dari cerita fantasi tersebut. Nah, di sini ada mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Ada dua hal, ciri-ciri umum cerita fantasi dan ada ciri-ciri umum cerita imajinasi. Jadi mereka itu mempunyai perbedaan tetapi sebenarnya sama. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu maksud dari ciri-ciri umum cerita narasi dan ciri-ciri umum cerita imajinasi. Nah, yang pertama, kamu harus tahu apakah pengertian dari narasi. Ya, dikatakan di sini bahwa narasi adalah merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa kejadian. Ingat ya nak, cerita fiksi ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, narasi adalah merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa dan kejadian. Nah, di sini ada ciri-ciri dari cerita narasi, ada unsurnya. Yang pertama tema. Tema adalah ide pokok atau ide cerita. Ya, itu tema. Yang kedua, alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita atau jalannya sebuah cerita. Alur itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran atau yang sering disebut alurnya itu maju dan mundur. Maksud dari alurnya maju, ya, jalan ceritanya itu terus mengarah kepada kemajuan dalam cerita. Misalnya dia itu dari kecil hingga remaja sampai besar. Jadi dia tuh maju terus tanpa melihat masa lalu dari cerita tersebut. Sedangkan alur mundur, ya, alur mundur itu adalah cerita yang dia masa depan kembali ke masa lalu. Biasanya kamu lihat kalau misalnya cerita imajinasi itu yang alurnya mundur itu. Nah, yang ketiga ada alur campuran atau alur maju dan alur mundur. Nah, maksud dari alur campuran ini, nak, alurnya itu berada di zaman yang sekarang atau di zaman 2000 tahun 2020 kembali lagi di zaman Belanda, misalnya kayak gitu, dia zaman dahulu dan dia kembali lagi di zaman sekarang, ya, seperti itu dia. Jadi alurnya tuh campuran. Misalnya contoh, jika kamu pernah nonton Harry Potter, nah itu dia ceritanya dari dia ke kecil kembali lagi ke masa lalu dan kembali lagi dia ke masa sekarang. Nah itu dia ya alur ya. Yang ketiga ada sebab akibat. Nah, sebab akibat ini adalah rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Jadi kenapa cerita itu bisa ada? Jadi ketika kamu nanti menulis cerita fantasi harus ada sebab dan akibatnya di dalam cerita tersebut. Nah, yang keempat ada tahap pengenalan. Nah, ini yang disebut dengan orientasi. Nanti kamu akan belajar juga apa itu maksud orientasi ya, nak. Nah, tahap pengenalan ini adalah cerita perkembangan dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Apa cerita tersebut, siapa tokohnya, di mana keberadaannya. Nah, seperti itu ya, nak. Tahap pengenalan. Yang kelima adalah unsur-unsur latar.
ya. Latar itu dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu biasanya ditanya di mana, latar waktu kapan, dan latar suasana bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam ada tokoh dan watak. Nah, tokoh ini biasanya seperti kamu juga pasti udah belajar waktu SD. Tokoh itu dibagi menjadi 2, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Biasanya kalau tokoh antagonis berarti dia yang jahat, sedangkan tokoh yang protagonis dia tokoh yang baik. Nah, yang ketujuh amanat atau pesan moral. Nah, di sini ketika kamu nanti menulis teks narasi, kamu harus mempunyai amanat. Apa pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca? Nah, seperti itu ya, Nak. Oke, nah ini dia yang kedua, ciri umum cerita imajinasi. Ingat, apakah itu imajinasi? Ya, imajinasi itu sama dengan khayalan. Nah, kita lihat di pengertiannya ini. Cerita imajinasi, ya, dikatakan di sini baik lisan maupun tulisan tidak hanya bersifat nyata, melainkan dapat bersifat khayalan, rekaan, dan hasil imajinasi pikiran. Jadi imajinasi ini adalah hasil pikiran manusia, ya. Cuman manusia yang mempunyai imajinasi, ya. Nah, di sini dikatakan ada unsur-unsur cerita imajinasi. Yang pertama, adanya keajaiban, ya, adanya keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Nah, itu dia. Adanya keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Yang kedua, dikatakan ada ide cerita irisan dunia nyata dan khayalan yang diciptakan pengarang. Jadi pengarang itu membuat, ya, cerita irisan. Nanti apa maksudnya? Nah, Ibu akan terangkan nantinya. Baru yang ketiga, menggunakan lintas latar dan ruang. Nah, itu maksudnya apa? Ibu akan terangkan nanti. Baru yang keempat, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, sinonim, dan ragam percakapan. Jadi ada 6 unsur-unsur cerita imajinatif. Ya, di sini dikatakan, ya, ini yang Ibu akan terangkan. Adanya keajaiban atau kemisteriusan, keanehan. Nah, di dalam cerita itu, Nak, biasanya akan menggunakan hal-hal yang bersifat supranatural atau misterius, ya. Bukan ada dukun-dukun ya, Nak, tetapi adanya di situ akan ada kesaktian, keajaiban yang biasanya kamu tidak akan temukan di dunia nyata. Itu hanya imajinasi penulis aja atau si penulis. Baru dikatakan hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Jadi hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Misalnya dikatakan bahwa manusia itu bisa terbang, dia mempunyai sayap. Nah, seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Di sini dikatakan lagi, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Nah, ini dia, tidak ada di dunia nyata, ya. Contohnya Doraemon. Apakah Doraemon ada di dunia nyata? Tidak. Itu hanya si penulis yang mengarang dan membuat seolah-olah berada di dunia, ya kan? Kalau kamu nonton misalnya kamu tonton Doraemon itu, ada kan di situ kan dia seperti dunia nyata, ada rumah, Nobitanya sekolah, bermain dengan teman-temannya, ya. Tetapi di dalam cerita itu banyak yang keajaiban. Doraemonnya banyak mengeluarkan hal-hal yang ajaib. Nah, seperti itu ya contohnya. Baru dikatakan lagi temanya magi. Nah, supernatural dan futuristis. Nah, itu maksudnya adalah temanya itu hal-hal yang misterius, temanya itu hal-hal yang ajaib. Nah, seperti itu, Nak. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kamu bisa lihat ada contoh maksud dari
keajaiban itu ada di buku Bos halaman 45. Di situ judulnya itu Kekuatan Ekor Biru Naga. Nah, nanti kamu bisa baca ya. Di situ dikatakan keajaibannya adalah mereka pun tertawa dan mengejek binatang-binatang ketika bola api itu padam. Nah, di situ mana mungkin karena ada seorang binatang ketawa-ketawa ketika bola apinya itu padam. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa tadi dikatakan ide cerita irisan dunia nyata dan khayalan yang diciptakan pengarang. Jadi si pengarang yang menciptakan. Jadi kamu nanti ketika kamu nanti menulis teks narasi, kamu adalah si pengarang yang mengarang dan membuat irisan dunia nyata. Yang pertama dikatakan ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi kamu nanti bebas untuk menulis atau hayalan apa. Misalnya kamu kepingin mempunyai sepatu super, ya kamu boleh tulis di narasi itu. Nah, atau kamu mau memiliki pensil ajaib ketika kamu menggambar gambar uang. Nah, uangnya tiba-tiba nongol ketika kamu sudah gambar. Nah, itu juga termasuk hayalan atau cerita imajinasi. Nah, yang kedua, ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang diciptakan pengarang. Jadi bisa saja kamu gabungkan dunia nyata, misalnya pakai rumah, ada mobil, ada motor, atau bisa sekolah, tetapi kamu tambah ada hal-hal yang dia tidak nyatanya, seperti misalnya kamu tinggal di rumah tetapi rumahmu itu tiba-tiba terangkat naik ke langit. Nah, di langit itu kamu bisa lihat seluruh dunia apapun yang terjadi. Nah, itu sama seperti hayalan. Nah, yang ketiga, ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, di sini dikatakan bersifat yang menarik, ya. Katakan di sini dia tuh ceritanya sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Contohnya misalnya yang imajinasi itu adalah film SpongeBob. Nah, kalau kamu pernah nonton film SpongeBob, nah itu dia. Nah, itu juga sangat sederhana ceritanya. Ada seorang SpongeBob yang mempunyai sahabat Patrick. Nah, itu dia kan banyak di situ keajaiban-keajaiban seperti Patrick yang tidur di bawah batu. Nah, itu kan sebenarnya kalau dihayalkan di dunia nyata kan tidak mungkin terjadi. Ataupun kalau kamu pernah nonton, SpongeBob itu mempunyai pantai padahal mereka tinggal di laut. Nah, seperti itu ya nak ya. Terlanjut lagi. Nah, di sini dikatakan menggunakan lintas latar dan waktu. Nah, di sini kan ada 3 ya. Mungkin kamu pernah tonton yang 3 cerita ini ya, cerita dongeng ini. Nah, dikatakan di sini peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya nih Harry Potter. Nah ya, Harry Potter ceritanya itu kan mereka itu kan masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dicerita kalau kamu nonton Harry Potter yang pertama, nah dia di sini kan sebagai anak yang biasa, anak yang tidak mempunyai kekuatan. Nah, di situ dia ada kehidupan sehari-hari seperti biasa, tidak ada keanehan atau tidak ada kemisteriusan. Dan dikatakan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, latar ini yang maksudnya adalah tiba-tiba dia masuk ke lorong waktu, melewati kereta. Dikira dia masuk ke kereta, rupanya dia hanya memasuki tiang dan tiba-tiba masuk ke sekolah Harry Potter itu. Nah, seperti itu ya nak ya, maksud dari menggunakan lintas latar dan ruang. Lanjut lagi. Nah, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Nah, pasti kamu semua tahu memiliki kesaktian itu berarti memiliki kekuatan. Misalnya dia mempunyai kekuatan petir atau kekuatan magic. Nah, itu dia memiliki kesaktian. Dikatakan di sini, tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia maksudnya tadi yang Ibu Lydia bilang, tidak ada manusia yang mempunyai kekuatan bisa menghilang, tetapi di dalam ceritamu ini ya
kamu buat ada manusia yang bisa menghilang dengan misalnya masukkan cincin langsung dapat menghilang. Nah, seperti itu. Jadi dia mempunyai kekuatan. Dikatakan lagi yang kedua, tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Nah, ini yang sering nonton film Naruto. Nah, itu dia kan, semua Naruto itu kan memiliki kesaktian-kesaktian yang tertentu. Naruto mempunyai kesaktian lain, Sasuke mempunyai kesaktian yang berbeda, Sakura juga berbeda, nah dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, tokoh yang mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, tokohnya itu mengalami misterius. Misalnya kalau kamu lihat di buku Bos juga ada, ya, dia itu pergi ke masa lalu, ya, ke masa Belanda. Nanti kamu lihat ada di situ dia ceritanya, ya. Nah, di situ dia memiliki, tokohnya itu mengalami hal-hal di peristiwa yang tidak ada di dunia nyata. Nah, seperti itu. Yang keempat, ya, tokoh mengalami kejadian dalam berbagai waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat berbeda zaman, bisa waktu lampau dan waktu yang akan datang. Nah, ini dia, Nak. Jadi kamu nanti bisa buat latarnya itu bisa waktu yang lampau atau waktu zaman dulu, kamu boleh buat seperti itu, atau kamu bisa buat waktu yang akan datang atau waktu yang selanjutnya yang belum pernah terjadi, kamu buat ceritanya. Nah, seperti itu ya, Nak. Kita lanjut lagi. Bersifat fiktif. Nah, ini dia bersifat fiktif. Tadi di awal udah Ibu Lydia juga katakan bersifat fiktif ini adalah fiktif itu adalah tidak terjadi di dunia nyata, tidak benar-benar terjadi. Ingat, itu fiktif ya, Nak. Tidak terjadi di dunia nyata. Cerita imajinasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi hanya hayalan si penulis atau hanya hayalan si pengarang. Nah, itu dia. Cerita imajinasi bisa dilihat oleh cerita imajinasi bisa dilihat oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberikan keajaiban. Jadi boleh kamu buat ya latarnya nyata, bisa tentang kehidupan sehari-harimu tetapi kamu berikan ada keajaiban. Misalnya kamu cerita tentang di rumahmu bahwa kamu ada orang tua, ada ayah dan ibu. Nah, ada adik. Nah, tiba-tiba kamu buat keajaibannya yang aneh. Tiba-tiba ada seekor kecoa datang ke rumah kamu yang memberikan kamu hadiah. Nah, itu juga bisa ya, seperti itu. Itu sama dengan fiktif. Oke? Nah, yang terakhir ada bahasa. Nah, di sini dikatakan menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol ya, kata-kata yang cukup menonjol. Jadi kamu boleh di sini buat kata-kata sehari-hari, tidak harus pakai bahasa formal, boleh memakai bahasamu seperti bahasa gaul yang dibilang. Nah, itu boleh. Yang penting menarik ketika orang membaca narasimu, menarik pembaca untuk membaca ceritamu. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Nah, itu dia, Nak. Maksud Ibu tadi kan digunakan adanya variatif, berarti boleh bermacam-macam bahasa, boleh nanti digunakan pakai bahasa Inggris. Nah, itu kamu boleh campur-campur. Ekspresif, gunakan saya dia pas lagi marah, kamu pakai kata-kata yang marah. Nah, seperti itu. Kalau dia lagi sedih, kamu buat kata-kata di situ dialognya sedih. Nah, seperti itu dia ya. Oke. Sampai di sini pelajaran Ibu Lydia atau pembahasan Ibu Lydia tentang cerita fantasi ya, atau dibilang cerita imajinasi juga bisa ya. Nanti kalau kamu yang belum paham, kamu boleh tanyakan langsung ke Ibu Lydia melalui WA group. Jadi nanti kamu catat semua hal-hal yang ada di PowerPoint ini
boleh kamu catat dengan detail ya agar kamu paham, karena kita masih daring ya nak. Jadi kalau misalnya ada hal-hal penting atau hal yang tidak kamu mengerti, kamu boleh tanyakan langsung ke grup WA. Oke anak ibu semua, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagimu semua, dan jangan lupa selalu stay home di rumah dan jangan kamu keluar agar kamu tidak terkena atau tidak sakit ya, tidak sakit, biar kamu selalu sehat dan selalu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Bye bye semuanya anak ibu.